Sebelum mulai videonya, silahkan klik subscribe biar membantu channel saya makin berkembang dan lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Terima kasih. Oke, kali ini saya kedatangan sepeda listrik merek eksotik ya, dengan kendala ban belakangnya kempes. Jadi mau kita lihat apakah ban dalamnya itu masih bagus apa sudah jelek. Jadi ini ban belakang yang sudah dikasih ban dalam ya. Jadi tadinya ban tubles, tapi karena bagian samping-sampingnya retak atau bocor, jadi mau tidak mau dikasih ban tubles. Dan ketika dikasih ban dalam itu, beberapa hari kemudian si penggunanya mengeluh bahwa ban dalamnya itu bocor lagi. Oke, kali ini saya mau melepaskan bagian mur as roda belakang ya. Saya lepaskan beserta ringnya juga saya keluarkan pakai kunci 22 ya, kunci pas 22. Setelah itu saya lepaskan juga bagian kabel rem belakangnya ya. Kita lepaskan saja, kemudian kita tarik bagian pernya, kemudian kabelnya juga kita lepaskan. Nah, kemudian kita lepaskan juga baut pengait antara kampas rem belakang sama roda ya. Jadi baut ini berfungsi biar rodanya tidak bergerak maju mundur ya, juga pengunci pada kampas rem belakang. Oke, setelah terlepas semua, kita lanjut ke proses pencokelan atau pencukitan ya. Oke, karena ini tadinya ban tubles, bannya agak sedikit menempel pada bagian sampingnya ya. Sekarang kita coba buka aja langsung. Nah, ketika kita mau buka, ternyata pas karena tadi mur kampas remnya dibuka, jadi si bannya itu bergerak maju mundur. Jadi kita pasang dulu baut satunya ya, pakai baut 10 kita pasang dulu aja untuk mengunci si roda belakang supaya tidak bergerak maju mundur. Jadi kita kencangkan saja sedikit. Setelah itu kita tekan-tekan pada bagian ban luarnya ya. Kemudian kita masukkan satu cukitan, sambil bagian bawahnya juga kita tekan-tekan, sama seperti motor atau ban sepeda motor ya. Sambil kita tekan-tekan, soalnya biasanya pada bagian ventil atau dop ban dalamnya itu nyelap ya, jadi agak sedikit susah. Oke, cukitan kedua. Sekarang cukitan ketiga ya, sambil kita tahan nanti dulu. Nah, di cukitan pertama kita ulangi lagi, cukitan kedua, kemudian cukitan ketiga. Nah, setelah cukitan ketiga ini ditahan 2 cukitan dan 1 cukitannya untuk mencukit kembali ya. Kita tahan cukitan yang pertama biar si rodanya tidak masuk kembali. Oke, setelah itu dicukit secara merata keseluruhan. Nah, setelah bannya sudah terlepas, lanjut kita kendorkan lagi atau kita lepas lagi baut yang tadi ya. Yang tadi kita pasang, kita lepaskan lagi. Soalnya kalau misalkan baut itu terpasang, jadi kampas rem belakang itu tidak bisa gerak. Setelah itu langsung saja kita keluarkan dulu ban dalamnya ya. Langsung kita keluarkan. Oke, ini saya sambil mengeluarkannya sambil kita tahan ya. Jadi rodanya kita tahan. Kemudian ini karena bagian dopnya ini ngeganjel atau terjepit, jadi proses dikeluarinnya agak susah ya. Jadi kita paskan dulu bagian dopnya supaya tidak terjepit dan tidak susah buat dikeluarin. Ini saya sambil tarik-tarik.
Oke, ban dalamnya sudah keluar ya. Lanjut nanti kita ke proses dikeluarkan ban dalamnya. Ini kan ban dalamnya masih di dalam, jadi maksudnya masih di dalam rongga-rongga gitu. Nah, ini saya lepaskan dari sela-sela antara as roda belakang, kampas rem sama bodi ya. Jadi dari sela-sela itu kita lepaskan, dan ternyata ban dalamnya itu udah rusak atau sobeknya udah banyak ya, atau sobeknya lebar, jadi diputuskan buat diganti. Oke, ini proses penggantiannya tadi tuh. Jadi pada saat proses memasukkan ban dalamnya itu kameranya sedikit ada gangguan, jadi bisa kerekamnya pas si ban dalam sudah posisi terpasang ya. Yang penting urutannya sama ketika pas mau kita keluarin ya, kita keluarin dari sela-sela antara as roda belakang, pas memasukkan juga kita dari sela-sela seperti itu ya. Oke, lanjut, ini proses saya mengencangkan as roda belakang atau mur roda belakang bagian kanan dulu, kemudian saya kencangkan dulu, dan jangan lupa rantainya juga dipasang lagi. Ini saya mengencangkan mur as roda belakang pakai kunci 22 ya, kunci pas 22. Nah, setelah itu lanjut kita memasukkan ban dalamnya. Ini saya memposisikan bagian lubang dop yang ada di velg supaya berada di bawah. Jadi ketika kita memasukkan itu, pentil atau dopnya itu langsung masuk ke lubang velg. Karena kalau misalkan tidak langsung masuk atau kita masukkan dulu seluruh bannya, biasanya susah ya. Oke, ini saya ngepasin dulu bagian sebelah kanannya ke lubang dopnya ya, kita masukkan dulu. Nah, setelah itu kita ganjel atau kita masukkan tutup dopnya supaya si dop atau pentil itu tidak keluar lagi. Setelah itu lanjut kita memasukkan seluruh bagian ban dalam ya. Tadi sudah saya periksa sebelumnya, tidak ada benda tajam atau semacam paku atau kawat ya. Ini sebelum memasukkan saya kencangkan dulu bagian mur yang ada di kampas rem belakang sama bodi. Jadi saya kencangkan pakai kunci T10. Setelah itu lanjut kita ke proses memasukkan ban dalam ya. Ban dalamnya juga dimasukin langsung saja, dimasukkan dan agak sedikit ke dalam dimasukkannya supaya tidak tercukit atau tidak sobek pada saat dicukit masuk ya. Oke, setelah ban dalamnya masuk semua, lanjut kita ke proses pencukitan ya. Sambil tangan kiri saya menahan supaya bannya tidak keluar lagi, dan tangan kanan itu dipakai untuk mencukit ya. Jadi meskipun tidak keras ban motor, tapi ban sepeda listrik juga lumayan susah kalau kita tidak tahu tekniknya ya. Nah, setelah masuk semua, lanjut kita ke proses pompa ya. Pompa dulu bannya supaya kita tahu posisi ventil atau dopnya itu udah pas sesuai dengan lubang yang ada di velg. Ini saya lagi memasukkan ventil, kemudian saya pompa bannya ya sampai tekanan anginnya tinggal saya periksa sudah kenceng, sudah bagus ya.
Setelah dipompa hasilnya sudah bagus, kita lanjut ke proses pemasangan bagian kabel remnya. Kabel remnya kita pasang, jangan lupa bagian pernya juga kita pasang. Kemudian pada bagian mur pengikat kabel rem kita pasang juga, kita sesuaikan panjang pendek atau dalam rem belakangnya itu supaya enak pada saat proses pengereman. Kemudian ini saya masukkan bagian mur sama ring as roda belakang ya, saya pasang. Kemudian saya paskan sama kerenggangan atau kerapatan pada bagian rantai ya, jadi rantainya tidak kendor, tidak kencang, jadi standar atau pas ya. Ini saya sedang menyetel pada bagian rantai. Jadi setelah dirasa rantainya sudah pas, lanjut kita ke proses pengencangan pada bagian mur as roda belakang ya. Kita kencangkan saja sampai benar-benar kencang. Nah, sudah selesai ya. Setelah proses pengencangan sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.